Teman-teman, welcome back to my channel. How are you? Oke, hari ini aku mau kasih tips sih sebetulnya untuk kalian. Oke. So aku mau bagi tips untuk para pejuang LDR bersama bule, oke? Karena aku juga pernah alamin LDR, tapi ya aku bersyukur banget karena aku LDR itu nggak kayak orang lain ya. Orang lain itu LDR sampai kayak 2 tahun, 1 tahun baru jumpa gitu. Aku tuh LDR sama suamiku, tapi setiap bulan dia bisa datang ke Malaysia untuk jenguk aku. So itu adalah keuntungan untuk aku. Oke, tapi aku mau bagi tips untuk kalian yang sekarang lagi LDRan sama bule kalian, oke? Yang pertama, kamu itu harus kreatif dalam segala hal dalam berbicara. Seperti contoh, kamu chatting sama dia, kamu tanyalah tentang hal-hal seperti gimana kerjaan kamu hari ini. Jangan tanya seperti kamu udah makan belum, kamu ngapain. Itu biasa ya dan basi banget ya. Kalau orang bule itu suka kayak kamu nanya tentang pribadi, kayak kamu gimana kerjaan kamu, dan kamu hari ini rasa gimana, dan gimana kabar keluarga kamu. Mereka itu suka seperti yang kita bertanya lebih daripada kita tanya cuman udah makan belum. Itu kan biasa ya, basi banget ya. Jadi kalian tuh harus berani berbicara, menanyakan sesuatu yang bagi dia itu wah, dia nggak bosan gitu ya. Jadi itu kalau kalian tanya seperti itu nggak akan bikin dia bosan, oke? Dan dia juga akan nanya sebaliknya. Dia nggak akan nanya kamu hal yang sama seperti udah makan belum, apa, how are you. Itu biasa ya. Jadi dia akan nanya kamu keluarga kamu apa kabar, gimana kerjaan kamu, gimana teman-teman kamu di kerja, gimana bos kamu, kelakuan bos kamu sama kamu, seperti itu. Jadi you know, like we have something to talk, not only like a kalau cuman chatting how are you dan udah makan belum, udah mandi belum, tuh bosan banget ya. Jadi harus kreatif. Kalian jadi cewek harus kreatif. Aku percaya sih orang Indonesia itu kreatif banget, makanya bisa menikah dengan orang luar banyak ya. Jadi itu. Oke, tips yang kedua, komunikasi yang bagus seperti video call atau chatting atau nelpon. Video call itu harus banget ya kalau untuk LDR, karena tanpa video call gimana kalian bisa hilangin rasa kangen kalian. Kalau setakat chatting, oh it's so boring, you know. Jadi harus kayak ada video call. Atau aku waktu LDRan sama suamiku ya, walaupun setiap bulan dia datang ke Malaysia, kami itu setiap hari video call ya, setiap hari video call seperti janji kita saling tahu deh waktu, oke? Jadi komunikasi itu penting ya, dan video call seperti nelpon, oke? Oke, selanjutnya tips yang ketiga, harus pengertian dan saling percaya ya, harus percaya satu sama lain dan jangan cemburu buta ya, karena orang bule itu nggak akan cemburu sama kalian janji kalian jujur. Contoh kayak apapun yang kalian lakukan, kalian kasih tahu ke dia juga akan lakukan hal yang sama. Aku ya waktu udah nikah sama suamiku ya, karena aku kenal suamiku langsung nikah ya, jadi nggak ada lama gitu, kami selalu terbuka satu sama lain. Sebenarnya aku mau keluar sama kawan-kawanku, aku kirim foto ini aku keluar sama siapa. Sebenarnya dia nggak minta semua itu, tapi itu dari kita sendiri, gerakan dari hati kita sendiri, karena mereka juga lakukan hal yang sama suamiku. Oke, aku sekarang jam 9 aku meeting, jadi aku udah tahu waktu meetingnya, jadi aku nggak akan teks dia di waktu meeting dia, karena dia udah bagi tahu aku sebelum meeting gitu. Jadi kayak nggak ada sesuatu yang kita pertanyakan gitu ya, di mana dia, kenapa dia nggak teks aku, nggak ada. So komunikasi penting dan jangan cemburu buta ya. Kalau kalian komunikasinya bagus, nggak akan, atau saling percaya satu sama lain, nggak akan ada tuh cemburu-cemburu karena terbuka ya. Oke, next tips yang keempat ya. Tips yang keempat, banyak banget sebetulnya tips dari aku. Sebenarnya ini pengalaman pribadi aku sendiri ya beb, jadi aku bagi-bagi ke kalian yang sekarang lagi LDR, dan bagus. Oke, tips yang keempat, perbedaan waktu. Kalau contoh lah kalian sama orang US atau UK atau Jerman atau manapun itu, pasti kalau kalian di Malaysia atau di Indonesia waktunya itu pasti berbeda kan. Contoh kayak aku sama suamiku, aku di Malaysia waktu itu dan suami aku di US. Nah, kita beda 15 jam. Mereka 1 tahun pertukaran jam kalau nggak salah 4 kali ya. Jadi
kita itu beda belasan jam. Kita di Malaysia itu duluan. Jadi aku itu harus tahu di US itu jam berapa. Jadi aku itu nggak teks suami aku tuh tengah malam, atau dia teks aku tengah malam pas aku tidur. Jadi kita saling tahu, harus mengerti waktu ya. Waktu itu berbeda. Jadi mungkin kita jangan dia tidur karena dia di US malam, kita di sana pagi, kita pikirnya pagi, kita teks aja gitu kan, mengganggu juga ya. Dan dia juga sebelum tidur dia kasih tahu aku mau tidur. Tapi jangan, kadang-kadang kan kita ini perempuan egois banget ya. Kayak whatever lah ya, kalau kita boring atau apa kita teks atau video call itu kan kurang sopan ya. Itu waktu ya. Tips yang kelima ialah, kalau bagi kalian yang LDRan nggak pernah jumpa lagi, yang belum pernah jumpa, baru pacaran di online atau ya whatever lah ya, masih pacaran ya. Karena aku LDR waktu itu dan nikah jadi beda ya. Kalau LDRan belum jumpa satu sama lain, kalian harus tentukan kapan ketemunya, kapan harus meet up. Jangan kayak kamu LDR hari-hari kamu udah percaya banget sama dia, kamu udah udah jatuh cinta banget ya. Biasalah kita perempuan cepat kali jatuh cinta ya. Jadi kamu udah kecintaan sama dia, kamu percaya dia ngomong apa aja kamu percaya, sedangkan itu belum tentu dilakukan dia. So kalian harus tetapkan kapan kita ketemu, kapan kamu datang ketemu aku gitu ya. Karena waktu aku kenal sama suami aku pun, pas dia nembak aku kan, seperti yang aku ceritakan di video sebelumnya, aku langsung nanya, kalau kamu serius sama aku, kamu datang jumpa sama aku dan kita jumpa keluargaku gitu. Jadi dia tetapkan, oke, aku akan datang ke sana bulan sekian, tanggal sekian, itu baru ya. Jadi harus ada komitmen kapan ketemunya bagi yang LDR belum pernah jumpa ya. Oke, selanjutnya tips yang keenam, be fine. Be funny, be fine, like kamu harus ceria, kamu harus selalu, bukan panggil kamu jadi kayak orang gila gitu ya, no, like kamu harus tahu bagaimana membuat pasangan kamu happy, tahu bagaimana buat pasangan kalian itu bisa ketawa sendiri. Oh, it's like, oh pacar aku ini sweet ya, kayak sometimes like kita chatting sama orang yang kita suka dan dia sebut sesuatu, kita otomatis kayak oh so sweet atau fun gitu ya. Nah kalian juga harus seperti itu, harus be fun, funny, fun, have fun, kayak gitu ya. Jadi harus selalu buat pasangan kalian bergembira atau ketawa sama seperti dia lakukan kepada kalian ya. Oke, karena secuek-cueknya cowok, kalau kalian pandai membuat dia kayak have fun, dia juga bisa bikin seperti itu. Karena jujur ya, suami aku ini sebenarnya orangnya itu yang serius banget. Tapi setelah kenal sama aku, kalian lihat sendiri kan kegilaan kita berdua seperti itu. Jadi itu tergantung lagi dari diri kalian sendiri, gimana kalian perlakukan pasangan kalian. Oke, next tips yang ketujuh, be yourself. Jadilah diri sendiri dan jangan pernah jadi diri orang lain, karena itu penting banget. Kalau kamu LDR dan kamu bergaul sama siapapun terserah, tapi kamu harus tahu kamu punya pasangan, kamu punya orang yang kamu cintai dan dia mencintai kamu. Kamu tengah menunggu dia atau dia tengah menunggu kamu. Jadi you must be yourself. Percaya diri, jadilah diri sendiri. Jangan pernah jadi diri orang lain untuk kelihatan perfect. Oke, tips yang ke-8. Kalian jangan lupa bahwa kebahagiaan itu cuma datangnya dari Tuhan dan diri kita sendiri ya. Kebahagiaan itu datang dari Tuhan dan diri kita sendiri ataupun dari pasangan kita ya. Tapi kadang jangan percaya, kadang pasangan kita sendiri pun ya, tergantungnya kalau memang kita dapat yang memang Tuhan bagi untuk kita, itu akan membahagiakan kita dan kita akan rasa sempurna, rasa bahagia, kayak ya sempurna banget semuanya itu, everything is like ibarat kata kita itu hidup di surga gitu ya. Ya itu semua datang dari Tuhan. Kalau betul-betul Tuhan memberikan seseorang yang memang ditetapkan untuk menjadi pasangan kalian ya, atau jodoh kalian. Dan orang lain nggak bisa buat kamu bahagia tanpa Tuhan ya kan. Kita bahagia ini karena semua pemberian dari Tuhan. Jadi kebahagiaan itu datang dari Tuhan dan diri kita sendiri. Kalau Tuhan bagi kebahagiaan itu, tapi kita tidak pandai mengelolanya, maka kita juga tidak bisa bahagia seutuhnya. Oke, itu jangan lupa. Nah next, tips aku sih nggak banyak ya. Aku cuma mengingatin di kata-kata yang terakhir. Jangan lupa jadilah diri sendiri dan percaya diri. Mau sejelek apapun kamu terlahir di dunia ini adalah sempurna. Kalau kamu laki-laki, kamu adalah lelaki yang ganteng, sempurna yang diciptakan oleh Tuhan. Dan kamu lahir di dunia ini dengan sempurna. Dan kamu harus percaya bahwa diri kamu itu perfect, sempurna. Karena semua manusia di mata Tuhan sama.
Tidak ada yang jelek, tidak ada yang cantik. Semua sama. Kalau perempuan, kamu harus percaya diri. Mau kamu hitam, mau kamu dekil, mau kamu putih bersih, atau mau kamu nggak ada gigi, mau kamu nggak ada telinga, mau kamu nggak ada jari, kamu harus percaya bahwa kamu adalah perfect. Kamu harus jadi diri sendiri. Jangan pernah saingin diri kamu sama diri orang lain. Kamu harus percaya pada diri kamu sendiri, dan kamu harus ingat bahwa ciptaan Tuhan adalah sempurna. Ya, ciptaan Tuhan adalah sempurna. Jadi semua manusia itu sama. Abaikan saja kata-kata orang-orang di luar sana. Kadang kan kita ada musuh yang gak suka sama kita. Dia bilang kita jelek lah, inilah ini. Whatever they say. Mereka bukan Tuhan kita. Mereka bukan Tuhan yang menciptakan manusia ya. Mereka juga sama diciptakan oleh Tuhan, sama seperti kita. Biarkanlah kalau dia bangga dengan diri dia dan dia menjelekan kita. Bermaksudnya dia iri dengan kehidupan kita. Karena mungkin di mata dia kita lebih perfect daripada dia. That's why dia jealous. So remember, jangan lupa jadilah diri sendiri dan percaya diri Anda bahwa Anda perfect. Be yourself. Oke, thank you very much. Ini adalah sedikit tips dari aku untuk para pejuang LDR. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. And thank you for watching, babes. Mwah.